Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Noprizal, NIM 0571464225, semester 1, program studi Ilmu Hukum S1, mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa yaitu awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun periode ini diwarnai berbagai pemberontakan yang berusaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Lalu pada tahun 1949 sampai 1950 Indonesia menjadi negara federal dengan konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Pancasila tidak secara eksplisit dicantumkan dalam konstitusi, tetapi nilai-nilainya tetap dijalankan di negara-negara bagian. Lalu demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku dan Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara. Pancasila dipahami sebagai ideologi terbuka yang berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa melalui konsep Naskom, nasionalisme, agama, komunisme. Lalu pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara melalui ketetapan MPRS XX MPRS 1966. Program pendidikan dan penerapan Pancasila diwajibkan untuk semua lapisan masyarakat. Lalu yang kelima, reformasi 1998 sampai sekarang. Pancasila diinterpretasikan secara lebih demokratis dan terbuka, tidak lagi hanya sebagai alat politik penguasa. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan sumber nilai hukum tertinggi. Berbagai peraturan yang dinilai bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang lebih sesuai dengan Pancasila. Peristiwa penting yaitu pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Soekarno dan merebut kekuasaan. PKI dianggap sebagai dalang di balik pemberontakan tersebut. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut yaitu nilai ketuhanan dan nilai persatuan, serta pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut yaitu pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan ideologi Pancasila agar tidak terpecah belah oleh ancaman dari luar maupun dalam negeri. Dan nilai yang relevan bagi generasi muda saat ini adalah generasi muda harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap Pancasila dan nilai-nilai leluhurnya. Generasi muda juga perlu bersikap kritis terhadap informasi dan tidak mudah terpancing isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa serta pentingnya menjaga kerukunan beragama, suku, dan ras. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.